Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah sekarwening dari Nana Septiana. Oh, dan ini adalah part pamungkas ya teman-teman ya, part ke-6 tamatnya di sini dan di sini. Apakah Danan bisa mendapatkan karmanya? Seperti apa karmanya itu? Dan juga siapakah sebenarnya sosok Sekar itu? Pokoknya semua akan terjawab di part ke-6 ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada Mbak Nana Septiana atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman juga yang belum subscribe, silakan bisa diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti teman-teman udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita masuk ke dalam kisahnya. Menagih janji mati. Sekarwening Part 6. The End. Danan kehabisan kata-kata. Dia memang menyayangi uangnya, tetapi jauh lebih menyayangi nyawanya yang hanya selembar ini. Berapa mbah? Tanyanya lemah. Basuro mengangkat ke 10 jari tangannya. 10 juta? 100 juta, sembur Basuro. Itu pun bukan angka pasti. Sewaktu-waktu itu bisa bertambah lagi. Apa tidak bisa kurang, Mbah? Danan hampir menangis membayangkan jika dia akan kehilangan uang sebanyak itu. Basuro menyumpah-nyumpah sehingga Danan semakin pusing. Pada akhirnya dia memilih menyerah dan menyetujui akan segera menyerahkan uang sesuai permintaan Basuro. Semakin cepat kamu sediakan uang itu, maka semakin cepat aku bisa membantumu. Basuro menatap sengit ke arah Danan. Dan ingat, harus dalam bentuk uang tunai. Danan mengangguk lemas. Dia berpamitan dan berjanji akan membawakan uang itu keesokan harinya. Dia pulang dengan tubuh gontai. Perjalanan kembali ke rumah terasa semakin jauh, apalagi Danan terus membayangkan sebentar lagi dia akan kehilangan uang dalam jumlah yang besar. Danan menyalakan lampu ruang tamu, lalu melangkah masuk dengan hati-hati. Ketika ia hendak menutup pintu, tiba-tiba dia merasakan benda licin menyentuh pergelangan kakinya. Danan melompat mundur dengan cepat. Tatapannya langsung tertuju ke lantai. Nafasnya tercekat ketika mengenali apa yang baru saja menyentuhnya. Ular. Dari mana mereka masuk? Seekor ular besar melata di dekat kakinya. Tubuhnya bergerak perlahan. Sisik yang mengkilap terlihat begitu menyeramkan. Danan mundur dengan jantung berdegup kencang. Dia melangkah ke belakang, tetapi baru satu langkah matanya kembali menangkap sesuatu yang bergerak dari sudut ruangan. Bukan hanya satu, tapi ada dua. Melainkan 3 ular sanca. Seluruh tubuh Danan terasa seperti disiram air sedingin es, sedangkan matanya terbelalak menatap ular yang bermunculan dari balik sofa dan celah bawah lemari. Ular sanca, ular kobra, bahkan seekor ular weling dengan cepat mulai bergerak mendekatinya. Lidah mereka terjulur mencari mangsa. Kaki Danan lepas sehingga dia terjatuh ke lantai. Rasa takut telah menjalar ke seluruh tubuh. Tangannya bergerak perlahan. Merogoh ponselnya di dalam saku. Dia berniat memanggil bantuan pemadam kebakaran untuk mengusir ular yang masuk ke dalam rumah. Belum lagi tangannya menyentuh ponsel, salah satu ular sudah mengeluarkan suara desisan lalu melesat ke arahnya. Danan tersentak. Beruntung dia sempat menghindar. Ular itu meleset. Kepalanya menghantam dinding dengan keras, namun mereka tidak menyerah. Ular-ular lain juga bergerak lebih cepat mengitari Danan sambil terus menjulurkan lidah. Brengsek, kenapa kalian tiba-tiba menyerangku? Danan segera meraih kursi yang ada di dekatnya dan mengayunkannya ke arah ular-ular tersebut.
Beberapa ekor ular mundur sejenak sehingga memberikannya jeda untuk melompat menyelamatkan diri tanpa pikir panjang lagi. Danan buru-buru meraih gagang pintu dan menariknya keras sehingga terbuka. Dia lari tunggang langgang lalu masuk ke dalam mobil. Dia bukan orang bodoh. Danan tahu ular itu pasti dikirim oleh perempuan yang disebut Mbak Suro tadi. Nyawanya berada di ujung tanduk. Kalau Danan tak segera mengambil tindakan, sisa malam itu dihabiskan Danan di kamar hotel, tetapi dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, ia segera pergi ke bank, menarik tabungannya untuk diserahkan kepada Mbak Suro. Setelah mendapatkan semua uang yang dibutuhkan, Danan ngebut ke rumah Mbak Suro. Ini urusan nyawa. Dia tak bisa lagi menunda lebih lama. Tubuhnya terasa pegal ketika dia sampai di depan rumah Mbak Suro. Diketuknya pintu berulang kali, tetapi pintu itu tak kunjung dibukakan. Mbah, aku datang membawa uang yang Mbah minta, kata Danan sambil mengetuk pintu sekali lagi. Masih tidak ada sahutan, sehingga Danan nekat mendorong pintu yang tidak terkunci. Mbah, kamu di mana, Mbah? Tanya Danan sambil menutup hidung. Kali ini bau di rumah Mbak Suro tercium lebih busuk dari kemarin, seakan-akan ada bangkai yang sudah membusuk di dalam rumah. Aroma anyir bercampur busuk membuat perut Danan mual. Beruntung dia belum sempat makan sama sekali sehingga tidak ada yang bisa dimuntahkannya. Mbah, suara Danan agak bergetar karena firasat buruk yang mendadak muncul. Jantungnya berdetak cepat. Ditambah lagi kedua telapak tangannya dingin berkeringat. Dengan tangan gemetar, Danan mendorong pintu itu lebih lebar, namun dia tidak segera masuk. Mbak Suro tergeletak di atas lantai dengan tubuh kaku. Kedua matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Mulutnya ternganga lebar, seolah dia sempat berteriak meminta tolong sebelum maut itu datang. Akan tetapi yang membuat Danan nyaris kehilangan kendali bukanlah mayat Mbak Suro yang mengerikan, melainkan lusinan ular yang melingkari tubuh lelaki tua itu. Danan terhuyung mundur. Mbak Suro mati. Dia ingin berlari menjauh, tetapi tubuhnya tak bisa diajak kerjasama. Sepasang kaki Danan seperti terpancang di tempatnya berada. Lalu pandangannya seolah seperti ditarik ke arah tirai jendela yang bergoyang walau tidak ada angin yang bertiup. Seorang perempuan berwajah cantik berdiri di dekat tirai. Danan menatap tak berkedip pada kebaya coklat yang dikenakannya. Lalu hidungnya mengendus aroma kenanga yang kini sudah sangat familiar. Siapa kamu? Tanyanya dengan suara serak. Perempuan itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam dengan kepala sedikit dimiringkan. Sekilas terlihat kenanga yang menghiasi sanggul rambutnya. Tiba-tiba saja suara berdesis memenuhi ruangan kecil tersebut. Lusinan ular yang melilit di tubuh Mbak Suro mulai bergerak, seakan mereka telah menyadari kehadiran Danan. Dan pada saat yang bersamaan, perempuan bersanggul kenanga itu melangkah maju. Satu langkah, Danan berhasil mundur, tetapi tubuhnya langsung membentur pintu. Perempuan itu maju satu langkah lagi. Kini wajahnya yang pucat terlihat lebih jelas. Dia membuka mulut sambil bersenandung memanggil namanya. Danan menjerit lalu berlari sekencang mungkin keluar rumah. Angin malam menerpa wajahnya, tetapi tak bisa mengurangi rasa takutnya. Danan beberapa kali tersandung akar pohon saat ia berlari tunggang langgang. Namun langkahnya terhenti mendadak ketika sudah sampai di pertigaan jalan desa. Lampu jalan menerangi tempat tersebut, sekaligus memperlihatkan sosok yang berdiri di jalan tanah berbatu. Danan terperangah. Perempuan berkebaya coklat itu menghadang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Dia sudah mendahuluiku. Danan mengerjapkan mata beberapa kali sambil berharap penglihatannya salah. Tidak ada yang berubah. Perempuan itu masih berada di sana. Danan, kamu harus membayar semuanya. Perempuan berkebaya coklat itu berbicara lembut, tetapi terdengar mengerikan di telinga Danan. Danan mundur, jantungnya terasa akan meledak. Apa yang harus kubayar? Angin bertiup semakin kencang, membawa serta aroma bunga kenanga yang menyengat.
Daun-daun kering berputar di udara, diikuti pasir dan debu. Danan tidak mau berdiam diri lebih lama lagi. Dia segera memutar arah berlari ke arah pemukiman. Danan terlalu takut sampai ia lupa tadi dia membawa mobil ke tempat itu. Nafasnya hampir putus karena berlari terlalu jauh, namun perasaannya sedikit lega karena sudah berada di tengah pemukiman warga. Dia berniat akan mengetuk salah satu rumah ketika tiba-tiba ada yang melilit pergelangan kakinya sehingga Danan tersungkur ke tanah. Tangannya terentang ke depan, berusaha mencari pegangan, tetapi yang dia dapatkan hanyalah pasir dan daun kering. Danan menoleh ke belakang, mencari tahu apa yang baru saja melilit di kakinya. Matanya melebar ketakutan saat dia melihat seekor ular sanca batik menjulurkan lidah tepat di pergelangan kaki Danan. Danan berusaha menendangnya, tetapi lilitan ular itu semakin kuat, sementara perempuan berkebaya coklat itu terus berjalan mendekat. Senyum tipis terukir di wajahnya ketika dia menundukkan kepala ke arah Danan. "Namaku Nyi Sekarwening. Jangan pernah melupakannya sampai kamu mati." Nafas Sekarwening terasa sangat dingin sehingga kulit Danan merinding menahan dingin. Dia merangkak, berusaha melarikan diri, tetapi kepala Danan justru terantuk batu sehingga dia pingsan seketika. "Dia sudah sadar," ucap seseorang yang suaranya terdengar asing di telinga Danan. "Ambilkan air minum, dia pasti haus," ucap yang lain. Danan mengerang kesakitan. Kepalanya berdenyut nyeri, terutama di bagian dahi. Tangannya meraba bagian yang nyeri, lalu merintih kesakitan saat menyentuh bagian yang benjol. Matanya terbuka perlahan, berkedip beberapa kali ketika harus beradaptasi dengan sinar matahari yang menerobos masuk dari jendela. "Mas, baik-baik saja mas, kamu mas. Apa harus kami bawa ke rumah sakit?" Danan menoleh ke asal suara. Matanya masih buram sehingga ia tidak mengenali dengan jelas siapa pemilik suara itu. "Mas, sampean kami temukan pingsan di depan pos kamling. Kebetulan ada warga yang sedang ronda. Dia langsung membawamu ke sini. Kebetulan rumahku berada paling dekat dengan pos kamling." "Mas, sebenarnya apa yang terjadi?" Kali ini yang bertanya adalah perempuan. Danan tidak sanggup menjawab pertanyaan mereka itu. Masih terbayang olehnya mayat Basuro yang tergeletak kaku di lantai dikelilingi oleh lusinan ular berukuran besar. Ditambah lagi dengan bau menyengat amis darah dan perempuan berkebaya coklat yang sekarang berdiri tak jauh darinya. Danan membelalakan mata, menggosok-gosoknya agar bisa melihat lebih jelas. Ya, dia tidak salah. Perempuan bernama Sekarwening itu berdiri di sudut ruangan, bibirnya bergerak, membisikkan nama Danan. Aku harus keluar dari sini." Racau Danan dengan nafas memburu. Dia tidak bisa lebih lama lagi berada di sini. Ya, Sekarwening pasti akan membunuhnya. Nafasnya memburu. Ruangan ini terlalu sempit karena ada banyak orang yang memandangnya dengan tatapan tajam. Jantung Danan berdegup kian kencang, sementara kepalanya terus berdenyut hebat. Tangannya menepis kain basah yang ditempelkan di dahinya sembari berusaha bangkit, tetapi tubuhnya limbung kembali jatuh ke atas tempat tidur. Sepasang tangan dipenuhi keriput menahannya dengan lembut. "Tenang mas, jangan terburu-buru bangun." Tidak, tidak. Danan mendorong tangan itu menjauh, matanya tampak liar. Lepaskan aku." "Mas, sabar. Kami cuma ingin menolong kamu." Danan mendengus. Menolong apanya? Jelas-jelas perempuan bernama Sekarwening itu juga ada di ruangan yang sama dengannya. Entah apa yang sedang mereka rencanakan untuk menyiksanya. Dia harus pergi. Danan berontak, berusaha melepaskan cengkraman di tangannya. Setelah berhasil melepaskan diri, tangan Danan diayunkan ke depan, mengenai wajah penolongnya dengan telak. Suara tamparan menggema keras di dalam ruangan. Semua membeku selama sesaat, lalu disusul dengan teriakan marah bercampur panik. Orang lain datang mendekat, mencoba menenangkan Danan yang sekarang sudah berdiri sempoyongan. Dia kembali melayangkan tinju, menghantam perut orang itu hingga berlutut kesakitan. "Anakku, ya Allah, anakku!" Seorang perempuan parubaya bergegas memapa anaknya yang meringis sambil memegangi perut.
Danan tidak peduli pada keributan yang terjadi akibat ulahnya yang dia tahu. Dirinya saat ini sedang berjuang melarikan diri dari kejaran Skarwening. Tangan-tangan lain berusaha meraihnya, tetapi Danan terus melawan dengan cara menendang, meninju, membabi buta. Pada satu kesempatan, Danan berhasil berlari ke arah pintu. Jangan biarkan dia lari. Dia sudah memukuli anak dan suamiku. Para tetangga yang menengok penasaran karena mendengar keributan dari dalam rumah itu segera bertindak sigap. Dua lelaki mencekal tangan Danan, tetapi dia tidak tinggal diam, dia berkelit, lalu menghantam salah satu di antara mereka hingga terjengkang ke arah belakang. Namun yang lain berhasil merangkul dari belakang dan mengunci tubuhnya. Lepaskan, lepaskan aku. Plak! Pipi Danan ditampar keras sehingga telinganya seketika berdenging. Danan terhuyung, lantai terasa berputar. Lelaki tua pemilik rumah berdiri di hadapannya. Sebenarnya apa yang terjadi, Mas? Danan mengangkat kepala, lalu semuanya kembali menjadi gelap. Dia baru tersadar beberapa saat kemudian. Lelaki tua di depannya kini terbaring miring di atas lantai dengan kepala bersimbah darah. Danan menatapnya ngeri, lantas mengusap darah yang memercik di wajahnya. Matanya menatap liar ke segala arah. Tampak beberapa barang berhamburan akibat perkelahian barusan. Tubuhnya bergetar dengan nafas yang masih memburu. Di sekelilingnya terlihat beberapa warga yang juga terengah-engah sambil menatapnya ketakutan. Tangan Danan mencengkram sebuah balok kayu yang entah dari mana dia dapatkan. Ada percikan darah di sepanjang balok. Apa yang baru saja terjadi? Tanya Danan dengan suara serak. Tidak ada yang menjawab. Semua yang ada di sana memandangnya ngeri. Danan pun sebenarnya tidak butuh jawaban. Dia dapat memperkirakan apa yang baru saja terjadi, tetapi takut menghadapi kenyataan. Hanya ada satu orang yang berani mendekat. Dengan kedua tangan terangkat ke atas seakan hendak menenangkan binatang buas yang akan menerkam. Tolong lepas baloknya, Mas. Kita bisa bicara baik-baik. Namun niat baik orang itu terdengar seperti ancaman di telinga Danan. Terlebih lagi setelah dia melihat di balik lelaki itu ada sosok Skarwening yang sedang memandangnya sinis. Danan menggertakkan giginya. Pergi! Lelaki yang rupanya adalah anak kepala desa itu justru melangkah lebih mendekat. Jangan mendekat, jangan mendekat kataku, bentak Danan keras sambil mengangkat kayu balok di tangannya dan mengayunkannya sekuat tenaga. Anak kepala desa itu tidak sempat untuk menghindar. Kayu keras menghantam kepalanya hingga terdengar suara derak tulang tengkorak yang hancur. Darah mulai merembes dari dahinya, mengalir menuruni pipi seiring tubuhnya yang perlahan limbung ke depan. Sedetik kemudian, tubuh anak kepala desa itu sudah terjerembab ke atas lantai dengan suara berdebum. Dia tewas. Danan kembali kehilangan kesadaran. Ketika sadar, dirinya sudah berada di dalam mobil patroli dengan tangan terborgol di depan. Cahaya matahari sore menyoroti wajahnya yang basah oleh keringat dan juga darah. Matanya menatap kosong, sementara bibirnya terus menggumamkan nama Skarwening. Skarwening akan datang membunuhku. Polisi yang duduk di sebelahnya melirik heran. Skarwening? Siapa Skarwening? Skarwening, dia akan datang membunuhku. Bukannya menjawab, Danan kembali mengucapkan kalimat yang sama. Polisi yang mengemudi mobil segera menegurkannya itu. Sudah, biarkan saja. Dia baru saja membunuh beberapa orang sekaligus. Pikirannya pasti sudah tidak waras. Dia datang! Dia datang! Teriak Danan, matanya melotot ke arah depan, lalu berusaha keluar dari dalam mobil karena tangannya tidak bisa digerakkan. Danan memilih membentur-benturkan kepalanya ke arah jendela mobil dengan cukup keras agar ia bisa meloloskan diri. Hei, apa yang kamu lakukan? Hentikan! Salah satu petugas seraya berusaha menahan tubuhnya, tetapi Danan kembali menghantamkan kepalanya ke jendela.
Danan membenturkan kepalanya lagi. Kali ini lebih keras, dahinya kini mulai sobek, darah segar mengucur deras menuruni wajah, tetapi dia tidak menunjukkan rasa sakit. Salah satu petugas buru-buru meraih baunya, menekan tubuh Danan ke kursi. "Cukup, kamu akan membunuh dirimu sendiri kalau begini terus." Danan tidak bisa bergerak lagi, hanya matanya yang bergerak liar. Dia tertawa terbahak-bahak, lalu menangis seperti anak kecil. Dia baru diam setelah berada di ruang interogasi kantor polisi. Kedua tangannya masih terborgol di depan, sedangkan semua jemari bergetar tak terkendali. Mata Danan menatap kosong. Meski saat ini dirinya dikelilingi oleh beberapa petugas, mereka berbicara, bertanya banyak hal, tetapi tidak ada satupun yang masuk ke dalam pikirannya. Luka di dahi Danan sudah dibalut kasa, tidak dijahit karena tidak terlalu dalam, kaosnya basah karena keringat. Bercak darah korbannya yang sudah mengering juga terlihat jelas. Seorang polisi berusaha menenangkannya, tetapi sentuhan tangan di baunya itu justru membuat Danan tersentak panik. "Lepas, lepas, lepaskan aku sekarang juga. Aku belum mau mati," teriaknya. Teriakan Danan membuat petugas di sekitarnya mengerutkan kening. Mereka sadar sedang berhadapan dengan orang yang sudah nyaris kehilangan kewarasan. Mereka tidak tahu bahwa Danan ternyata sedang menunggu saat yang tepat. Ketika salah seorang petugas lengah membiarkan pintu ruang interogasi sedikit terbuka, dia langsung menghambur keluar dengan kecepatan yang tidak disangka-sangka. "Hei, berhenti!" Suara teriakan menggema di sepanjang koridor. Danan tidak peduli. Kakinya berlari cepat, tangannya mendorong siapa saja yang menghalangi jalan. Para petugas berusaha mengejarnya, tetapi Danan berlari jauh lebih cepat dari mereka. Dia sempat menabrak meja, melompati kursi, bahkan menabrak seorang tersangka yang sedang digiring masuk ke kantor polisi hingga mereka semua terjatuh. "Tangkap! Jangan sampai dia lolos!" Danan bergegas bangun dari jatuhnya. Dia mendongak ke atas dan melihat pintu belakang yang terbuka. Jantungnya berdetak kencang. Dia menerobos cepat, bahunya menghantam daun pintu hingga terbuka lebar. Udara malam yang dingin menyambutnya, yang telah terbebas dari kejaran para polisi dan juga kejaran Skarode. Dia kembali berlari secepat yang bisa dilakukan kedua kakinya. Danan berlari menyeberangi jalan tanpa melihat ke kiri atau kanan. Tubuhnya hanya bergerak berdasarkan insting bertahan hidup. Lalu tiba-tiba, deng! Cahaya terang membutakan matanya, dan dalam sekejap semuanya bergerak lebih lambat. Danan menoleh ke arah asal cahaya. Sebuah mobil melaju tepat ke arahnya. Suara klakson meraung nyaring, sementara sang pengendara membelalakan mata lalu menginjak rem sekuat tenaga, tetapi semuanya sudah terlambat. Tubuh Danan terhempas ke udara, melayang beberapa meter sebelum jatuh menghantam aspal dengan suara yang keras. Suara tulang patah terdengar mengerikan. Darah langsung mengalir dari belakang kepalanya yang pecah, menciptakan genangan merah di jalanan yang basah. Mata Danan terbuka setengah. Rasa sakit yang teramat sangat membuat tubuhnya tidak bisa digerakkan lagi. Penglihatannya semakin buram. Meski begitu, Danan masih bisa melihat bayangan suram perempuan berkebaya coklat berdiri di tepian jalan. Wajahnya kini menyerupai Citra yang telah lama mati. Bibirnya bergerak berbisik lirih. "Sudah kubilang, aku akan menuntut balas atas semua sakit hatiku." Citra, Citra, Danan ingin meminta maaf, tetapi suaranya terlanjur hilang. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian tragis itu segera berlari mendekat. Pengemudi mobil yang tadi menabrak Danan pun bergegas turun. Tangannya gemetar saat mencoba meraba denyut nadi di leher Danan. "Hidup! Dia masih hidup!" serunya. Dia merobek lengan bajunya, lalu dengan sigap menekan luka menganga di kepala Danan. Tidak lama kemudian, sebuah mobil ambulans melaju kencang dan berhenti di dekat tubuh Danan. Para petugas medis membawa tandu dan juga peralatan medis. Salah seorang dari mereka berlutut di samping Danan dan memeriksa kondisinya.
Tekanan darahnya turun. Katanya kepada rekannya, mereka mengangkat tubuh Danan ke atas tandu. Beberapa orang yang berdiri di sekitar menyingkir, memberi jalan saat para petugas mendorong tandu ke dalam ambulans. Pintu mobil ambulans tertutup pelan. Begitu juga Danan yang mulai kehilangan kesadaran. Dia terbangun ketika mendengar suara bip mesin di telinganya, suara langkah kaki samar di luar, serta bau obat yang menyengat menusuk hidung. Danan ingin menggerakkan tubuh lalu tertegun. Jari jemarinya kaku, tidak bisa diangkat. Danan meringis takut karena kakinya pun terasa seperti batu karena tak bisa digerakkan sama sekali. Jantungnya berdegup cepat. "Ah, ah, ah." Dia berusaha berbicara, ternyata tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari tenggorokannya. Dadanya naik turun dengan panik, matanya membelalak khawatir. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Danan mencoba menoleh, tetapi kepalanya tidak bisa diajak bekerja sama. Seorang perawat masuk ke ruangan, membawa nampan berisi suntikan dan juga botol cairan infus. Dia terkejut melihat Danan yang telah sadar. "Pak Danan, Anda sudah sadar?" I, i, i. Napas Danan tersengal, air mata menggenang di sudut matanya. Perawat tersebut buru-buru keluar, lalu kembali bersama seorang dokter dan beberapa perawat lainnya. Mereka memeriksa tubuh Danan, mengarahkan lampu ke matanya, mengecek tekanan darah, dan berbicara satu sama lain dengan nada serius. "Dia lumpuh total," kata dokter setelah memeriksa Danan. "Lumpuh. Dia lumpuh." Ucapan dokter itu seperti pukulan keras yang diarahkan ke dadanya. Air mata mengalir semakin deras. Perutnya terasa mual. Ini semua terasa seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Dia tidak akan bisa bergerak lagi, apalagi berlari. Tidak bisa melakukan apapun seumur hidupnya. Dan sejak saat itu, hidup Danan terasa seperti berada di neraka. Danan bukan hanya lumpuh, melainkan juga kehilangan kendali atas tubuhnya. Dirinya harus memakai kateter untuk buang air kecil. Orang lain juga harus membantunya untuk makan, minum, atau sekedar menggaruk tubuhnya yang gatal. Dokter datang setiap hari tanpa membawa kabar baik tentang kesehatannya. "Kemungkinan untuk sembuh sangat kecil," kata dokter pada keluarga Danan. "Cedera tulangnya terlalu parah." Ibunya menangis, sementara ayahnya menghela nafas berat. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan Danan setelah luka-lukanya sembuh. Tidak ada masa depan bagi Danan. Setelah sembuh dari cedera, maka dia akan kembali dimasukkan ke dalam penjara dan menjalani proses hukum atas kejahatan yang dilakukannya. Kalau bisa memilih, maka Danan lebih memilih mati saja sekarang juga. Apalagi dia tidak pernah merasakan tenang karena di kamarnya ada sosok berkebaya coklat yang terus mengawasi Danan. Kadang wajahnya menyerupai wajah Citra, di lain waktu wujudnya akan terlihat berbeda. Pada saat wajahnya tak mirip Citra, perempuan itu mendekat lalu menghisap darah melalui luka di tubuh Danan. Ya, lukanya tak pernah kering karena ulah perempuan itu. Walau dokter sudah melakukan berbagai cara untuk mengobatinya, pada keesokan harinya luka itu akan kembali terbuka dan mengeluarkan darah segar. Mobil Wisnu baru saja masuk ke garasi. Ketika bulu kuduknya berdiri, perasaan ini tak asing. Selalu muncul tiap kali dia bertemu dengan Sekar. Tidak mungkin. Sekar tidak mungkin ada di sini. Dia sudah berhenti bekerja semenjak Danan kecelakaan, ucap Wisnu lebih pada dirinya sendiri. Aku mungkin cuma kelelahan. Dia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Hari ini memang sangat melelahkan karena jam kerja yang panjang. Pintu mobil dibuka. Dia keluar dengan langkah yang agak gontai. Langkahnya terhenti karena dia melihat Sekar sudah berdiri tak jauh darinya. Sekar bersandar di tepi pagar. Senyumnya terlihat manis karena dua lesung pipitnya itu kesan awal yang dirasakan Wisnu, sehingga ia sempat terpesona beberapa saat. Sekar yang biasanya selalu membawa aura kelam kali ini terlihat menyenangkan.
Tanpa sadar, Wisnu membalas senyumnya. Sebelum dia tersadar kembali, dia berjalan mundur, memilih menatap lantai agar perhatiannya teralih dari mata Sekar yang memikat. Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, Wisnu bisa kembali berpikir normal. Dia mengerutkan kening, perasaan curiga langsung menyelimuti pikirannya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dingin. "Aku sudah menepati janjiku untuk tidak mencari tahu lebih jauh tentangmu. Maka kita tidak ada urusan lagi." Sekar tertawa. Suaranya yang lembut membuat Wisnu menelan ludah dengan susah payah. Gairahnya muncul hanya karena mendengar tawa Sekar. Dia terpaksa mengepalkan tangan sehingga kukunya menusuk kulit. Cara ini ternyata berhasil mengembalikan kesadaran Wisnu. "Sejak awal bertemu, aku sudah curiga kalau kau tidak seperti lelaki yang lain." Sekar berhenti tertawa. Tubuhnya kembali disandarkan di pagar. "Maksudmu tidak seperti Danan?" tanya Wisnu kering. "Termasuk Danan? Aku Citra. Dia salah satu pria brengsek yang pernah aku temui. Dia brengsek, tapi tidak kejam." "Hah? Tidak kejam?" Kening Sekar diangkat tinggi. "Bagi kalian para lelaki, apa yang dilakukan Danan mungkin memang tidak terasa kejam ya. Sampai-sampai kamu lupa kalau ada perempuan yang kehilangan nyawanya karena ulah Danan. Keadaan keluarganya pun hancur berantakan." Wisnu menggertakkan gigi. "Sebenarnya apa hubunganmu dengan Citra?" "Hubunganku dengan Citra? Aku dan dia sama-sama perempuan." "Jangan berkelit. Aku tahu, pasti kamulah yang merancang ini semua," gertak Wisnu, tetapi dia masih tak berani menatap mata Sekar. "Merancang? Hah? Maksudmu merancang kematian Mira dan merancang kecelakaan Danan?" Lagi-lagi Sekar tertawa. "Aku tahu kamu mencurigaiku dan dugaanmu juga ya tidak sepenuhnya salah, meski juga tidak benar semuanya." Darah Wisnu bersir. "Jangan berbelit-belit, katakan saja yang sebenarnya." Sekar membelai rambutnya yang panjang. Aroma kenanga menyebar perlahan. Di dunia ini ada beberapa orang yang ditakdirkan hidup dengan jalan berbeda karena pilihan leluhur mereka yang salah." Hilang sudah senyum Sekar. Cahaya di matanya kini terlihat redup. "Mereka terpaksa hidup menyelesaikan perjanjian yang telah dibuat sang leluhur." "Perjanjian? Perjanjian apa?" "Aku salah satu yang harus menjalani hidup sebagai penerus perjanjian leluhur. Mau tidak mau, suka atau tidak, tubuhku tak selalu menjadi milikku. Ada waktunya roh penasaran yang meminjam tubuhku untuk membalas rasa sakit hati mereka. Para roh itu dibantu oleh sosok yang dipuja oleh leluhurku. Mereka akan terus berada di tubuh ini, menguasai sebagian besar pikiranku sampai dendam itu terbalas. Dan kebetulan kali ini Citra yang sewaktu-waktu mengendalikan tubuhku." Sekar maju selangkah lagi. Wisnu mundur 2 langkah. "Kenapa? Kenapa kau memberitahuku?" Suara Wisnu gemetar. Bukan karena takut, melainkan mati-matian berusaha mengendalikan diri agar tidak terjerat dalam pesona Sekar. Karena aku sebenarnya ingin membunuhmu." Citra memiringkan kepala, tampak geli karena melihat reaksi Wisnu. Lelaki itu tercekat sehingga tidak bisa berkata-kata lagi. Terbayang olehnya keadaan Danan yang menyedihkan serta kematian Mira yang tragis. "Aku ingin membuat perhitungan denganmu karena telah lancang menyelidikiku. Tapi sayang, Citra, dia melarangku." Mata Wisnu memerah. Dia ingin bertanya lagi, tetapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. "Karena dia," sambung Sekar seraya menoleh ke arah rumah Wisnu. Wisnu mengikuti arah pandangnya dan ia kini melihat Niar, ya istrinya, yang sedang membereskan ruang tamu. Perempuan itu tampaknya tidak menyadari keadaan genting yang sedang dihadapi oleh suaminya. Sekar kembali menatap Wisnu. "Citra ingin aku mengampunimu karena
kau adalah suami Niar, sahabat baik dari Citra. Jakun Wisnu bergerak saat dia melalui lagi. Sekar melangkah lebih dekat tanpa Wisnu sempat menghindar. Tepat pada saat itu caranya bersikap pun berubah. Bukan lagi Sekar yang penuh pesona yang berdiri di hadapan Wisnu, melainkan sosok pemalu Citra. Kemudian Citra yang merasuki Sekar berbisik pelan. Saat ini Niar sedang mengandung. Katakan padanya ya, untuk memberikan nama anak kalian dengan nama Citra. Kepala Wisnu terasa berputar karena aroma kenanga yang begitu dekat. Dia tidak berdaya untuk menolak. Kepalanya hanya bisa mengangguk lemah. Perlakukan Niar dengan baik. Kalau kau tidak ingin menerima nasib yang sama seperti Danan. Citra yang sedang merasuki Sekar itu menepuk baunya. Wisnu kembali mengangguk. Pikirannya terasa berkabut, badannya pun seketika lepas. Sedetik kemudian, Wisnu jatuh bertekuk lutut dengan pandangan yang berkunang-kunang. Setelah keadaan membaik, Wisnu mendongakkan kepalanya kembali. Halaman rumahnya kini sudah kosong. Sekar sudah tidak ada lagi di sana. Jauh dari rumah Wisnu, Sekar berjalan seorang diri di tepi sungai. Angin malam berhembus kencang, meniup rambutnya yang ikal bergelombang. Cahaya bulan samar-samar menerangi jalan setapak yang dipenuhi rerumputan liar. Suasana begitu sunyi, hanya diiringi suara gemericik air dan desiran angin. Langkahnya begitu ringan karena ini bukan yang pertama kalinya. Sekar sudah 3 kali melakukan ritual yang sama untuk melepaskan roh yang sempat menumpang hidup di dalam raganya. Tepat di bawah pohon besar itu sudah menunggu Nyi Sekarwening. Wajahnya cantik, rambut panjangnya dibiarkan tergerai berkilauan ditimpa cahaya bulan. Sekar, suaranya Salu Sutra. Sudah waktunya kamu datang. Sekar menatap paras perempuan yang begitu mirip dengannya itu. Ayahnya pernah berkata, leluhurnya itu dulunya digilai banyak lelaki, tetapi hidupnya tak seindah wajah yang ia miliki. Dia diberi nama Sekar karena kemiripan wajah mereka. Bahkan tai lalat di bawah mata mereka pun sama persis. Tugasmu kali ini sudah selesai. Nyi Sekarwening mengulurkan tangannya ke depan. Sekar bergegas mendekat, berlutut di hadapan perempuan yang kakinya tak menginjak tanah itu. Aku datang mengantarkan roh Citra, Nyi, bisik Sekar seraya memegang tangan Nyi Sekarwening. Sekar berhasil menahan diri agar tidak berteriak kesakitan ketika Nyi Sekarwening mencengkram tangannya dengan erat. Pada saat yang bersamaan, angin berhenti berembus, bulan pun menghilang di balik awan. Badan Sekar menegang, dia tak berani mendongakkan kepala. Kulit halus Nyi Sekarwening berubah kasar, kukunya yang panjang menusuk daging Sekar hingga ia meringis menahan nyeri. Namun sensasi mengerikan itu tidak bertahan lama. Setelah berhasil menarik jiwa Citra yang tersisa dari tubuh Sekar, semua kembali berangsur normal. Berdiri, kata Nyi Sekarwening. Gadis itu berusaha berdiri, walau kakinya terasa goyah. Dia segera mengangkat kepala, lalu menyesali sikapnya yang tergesa-gesa. Wajah Nyi Sekarwening kini terlihat semakin cantik, tetapi matanya yang bengis membuat Sekar sempat tak berani bernafas. Sudah 3 jiwa keturunan Amperwati yang berhasil kuserap. Masih ada 4 lagi yang harus kamu kumpulkan agar aku bisa membalaskan dendam kematianku pada Amperwati. Kau akan selalu membantuku, bukan? Jari lentiknya Sekarwening mengangkat dagu Sekar sehingga mata mereka saling bertatapan. Tentu, Nyi. Bagus. Nyi Sekarwening tertawa melengking mendengar persetujuan cucunya itu. Amperwati adalah saudara tirinya. Beratus tahun yang lalu dia telah memfitnah Nyi Sekarwening sehingga dia diusir dari rumah. Seolah belum puas, Amperwati juga membuat Sekarwening kehilangan nyawa dengan cara yang kejam. Dan Citra
adalah keturunan ketujuh dari Ambarwati. Sebelumnya sudah ada 2 keturunan lain yang diserap dalam tubuh Nyi Sekarwening. Dia masih harus mencari 4 orang keturunan Ambarwati lagi untuk menjadi tumbal agar dia bisa kembali hidup di dunia ini. Setelah itu, Nyi Sekarwening tersenyum lebar, membayangkan apa saja yang akan dimilikinya nanti. Sementara Sekar menatap kosong ke arah perempuan cantik yang ada di hadapannya. Diam-diam dia mulai merencanakan cara menyelesaikan kutukan tanpa akhir dari leluhur terkutuknya itu. Dia tidak ingin lagi menjadi boneka yang bisa dikendalikan oleh Nyi Sekarwening sesuka hati. Mungkin salah satu caranya adalah mati. Sekar melirik ke arah sungai lebar di dekatnya. Kalau dia melompat ke dalam air, tentu tidak akan ada yang menolongnya, apalagi saat ini jalanan begitu sepi. Nyi Sekarwening tidak mengetahui apa isi pikiran Sekar. Dia melepaskan dagu Sekar, menyuruhnya pergi beristirahat seraya menunggu panggilan darinya. Sekar mengangguk. Dia berjalan, lalu ia melompat cepat ke dalam sungai. Arus air yang deras segera menarik tubuh Sekar, mempermainkannya sesuka hati sehingga kepalanya timbul tenggelam. Nyi Sekarwening meraung murka. Sekar tertawa pendek mendengar amarah Nyi Sekarwening, lalu kepalanya kembali tenggelam ke dalam air yang dingin. Dia menarik nafas panjang, sengaja membiarkan air memenuhi paru-parunya. Setidaknya kali ini dia berhasil bebas. Selesai. Wow, luar biasa kisah Sekarwening menagih janji mati. Keren banget. Nggak terasa ya 6 part loh, dan terhanyut dalam kisah ini. Bagaimana di sini pesona Sekar ya, pesona Sekar justru apa ya, Sekarnya nih yang bikin ini kalau menurut saya pribadi ya. Bagaimana di sini pesona seorang Sekar ya bisa menghipnotis Danan, bahkan temannya Danan juga sama tuh, udah hampir kena juga. Ternyata istrinya adalah Niar. Niar ini adalah teman baik Citra yang tadinya pengen disikat juga nih si Wisnu, tapi Citra bilang jangan karena Niar adalah sahabat baiknya, yang mana di akhir hidupnya Citra sedang bersama Niar. Jadi di part 1 ya Niar muncul tuh teman-teman ya. Di sini keren banget kisahnya, bagaimana karma akan selalu mencari jalannya sendiri, dan ternyata Sekar itu adalah keturunan dari Nyi Sekarwening, leluhurnya ya. Nyi Sekarwening ini leluhurnya, dan Sekar di sini adalah turunan yang keberapanya, dan disitulah dia kayak punya kutukan tuh di situ tuh. Endingnya tapi ini banget ya, setelah semua dendam Citra terbalaskan ya kan dengan kematian Danan, kematian Mira, di situ ternyata Sekar ingin melepas kutukan itu. Dia menceburkan diri ke dalam sungai, di mana itu adalah tempat Citra mengakhiri hidupnya. Jadi bener-bener keren banget ya, nggak nyangka sama sekali ya. Tadinya saya pikir kan Sekar ini adalah Citra yang belum mati ya. Saya pikir tadinya itu mungkin yang dikuburin apa, tapi ternyata Sekar ini adalah orang yang berbeda dengan Citra, yang hanya seperti dimirip-miripkan mukanya dengan sosok Citra. Keren pakai banget teman-teman kisahnya. Dan terima kasih untuk Mbak Nana Septiana atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi untuk karya-karya selanjutnya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan mari kita ambil hikmah baik ya dalam kisah barusan, dan dibuang yang buruk-buruknya saja. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Oh iya, buat teman-teman yang suka bisa dibantu dong di klik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.